Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wala hawla wala quwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-afafa wal-ghina. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah rahimani wa rahimakumullah, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla yang memberikan kita kesempatan dan kemampuan untuk terus mentadabburi Al-Quran. Harapannya kita termasuk orang-orang yang tidak dicela oleh Allah, yaitu orang-orang yang tidak mentadabburi Al-Quran. Afala yatadabbaruna Al-Quran am ala qulubin aqfaluha. Apakah mereka tidak mentadabburi Al-Quran, ataukah di dalam hatinya ada tutup? Karena hatinya ada tutup, tertutup, maka tidak tergerakkan untuk mentadabburi Al-Quran. Alhamdulillah kita di sini di Masjid Thaibah, meskipun sepekan sekali, alhamdulillah kita bisa bersama-sama terus mentadabburi ayat demi ayat demi ayat. Dan kita juga memohon kepada Allah untuk terus menjadi sahabat Al-Quran, sehingga Al-Quran hujjatun lana, karena Al-Quran bisa menjadi hujjatun laka aw alaika. Al-Quran berpihak kepada kita pada hari kiamat menjadi syafaat, atau Al-Quran tidak berpihak kepada kita tetapi malah memusuhi kita karena kita meninggalkannya. Dan dengan terus mengistiqomai kegiatan tadabbur ini, kita juga berharap untuk menjadi keluarganya Allah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwasanya Allah memiliki keluarga dari kalangan manusia. Maka ketika Nabi ditanya siapa keluarga Allah dari kalangan manusia, Nabi menjawab, Ahlul Quran, Ahlullah wa khassatuh, atau kama qala Nabi, ahli Al-Quran, mereka lah keluarga Allah dan orang-orang khususnya. Para jamaah rahimakumullah, surat Hud. Terakhir kita membahas ayat yang ke-13. Pada ayat yang ke-12-nya, di situ Allah berfirman, bisa jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam merasa berat dengan ejekan-ejekan orang-orang kafir, dengan ucapan-ucapan orang kafir, sampai Allah berfirman, bisa jadi kamu meninggalkan apa yang telah diwahyukan kepada kamu karena beratnya kamu atas ejekan mereka. Mereka mengatakan bagaimana? Mereka mengatakan bagaimana? Di antara yang mereka katakan, mestinya seorang nabi, utusan Allah, memiliki perbendaharaan, kekayaan, rumahnya dari emas, dan seterusnya. Yang namanya Rasul, utusan Allah, semestinya kan kemana-mana dibarengi malaikat. Lah ini nggak ada bedanya dengan kita, nggak ada bedanya. Kok kayak gitu utusan Rasul? Ini bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam dirasakan berat, berdakwah, tetapi responnya justru semakin mengejek.
berat bagi Nabi, sampai Allah berfirman demikian, bisa jadi kamu meninggalkan dakwah karena beratnya ucapan ejekan mereka. Tetapi kemudian Allah menghibur, innama anta nadir, sesungguhnya kamu ini hanya pemberi peringatan saja. Urusan mereka gimana bukan urusan kamu. Yang penting terus menyampaikan. Kamu itu pemberi peringatan saja. Kemudian pada ayat yang ke-13-nya sudah kita bahas, di antara ucapan mereka juga yang menunjukkan pendustaan mereka terhadap Nabi apa? Al-Quran ini bikinan Muhammad. Al-Quran ini bikinan Muhammad. Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam diperintahkan untuk mengatakan kepada mereka, kalau ini kalian menuduh bikinanku, ayo bikin 10 surat saja. 10 surat saja yang semisal Al-Quran, yang pendek-pendek, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, yang pendek-pendek 10 saja, gak usah yang panjang, bisa apa enggak. Dan orang-orang Arab sangat dikenal sastranya, apalagi ketika itu orang terpandang adalah orang yang sastranya hebat. Jadi ketika itu Arab sedang tinggi dengan sastra, sedang mengeluh-elukan, menyanjung sastra, tapi satu pun nggak ada yang bisa membuat 1 surat saja, apalagi 10. Dan sampai sekarang belum ada yang bisa, apalagi sekarang bahasa Arabnya kualitasnya sudah tidak sebagaimana kualitas bahasa Arab orang-orang Arab dulu, karena bahasa Arab sekarang sudah mengalami percampuran yang macam-macam. Bahasa Arab rasa Bangladesh, bahasa Arab rasa Pakistan, dan seterusnya. Jadi sudah macam-macam. Pernah ada orang Mesir ahli bahasa mengatakan, saya bisa lebih baik daripada Al-Fatihah, maka dia bikin, tetapi kemudian dikritiki oleh banyak ahli bahasa yang lainnya, nggak akan pernah bisa membuat seperti Al-Quran. Nah, itu terakhir yang kita bahas. Sekarang kita lanjutan ayat 14. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fa in lam yastajibu lakum fa'lamu annama unzila bi'ilmillah wa an la ilaha illahu fahal antum muslimun. Maka jika mereka tidak memenuhi tantanganmu, maka katakanlah, ketahuilah bahwa Al-Quran itu diturunkan dengan ilmu Allah, dan bahwa tidak ada Tuhan selain Dia. Maka maukah kamu berserah diri masuk Islam? Barakallahu fikum. Kita terjemah lafziyah dulu, Bapak Ibu bisa mengikuti. Fa illam yastajibu, maka jika mereka tidak menjawab alias tidak sanggup, lakum terhadap kalian, terhadap tantangan kalian, fa'lamu maka ketahuilah, annama unzila, bahwasanya Al-Quran ini diturunkan bi'ilmillah, dengan ilmu Allah, wa alla ilaha illahu, bahwasanya tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Dia. Fahal antum muslimun, maka apakah kalian mau masuk Islam? Kalian mau berserah diri masuk Islam? Jadi setelah mereka ditantang dan tidak bisa menjawab tantangannya, nggak sanggup, boro-boro 10 surat, 1 surat saja nggak sanggup, maka ini bukti bahwasanya Al-Quran bukan bikinan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bukankah hurufnya sama? Untuk menyusun ayat-ayat Al-Quran sama huruf hijaiyah, sama huruf mereka dengan huruf hijaiyah, sama. Ayo bikin, gak pernah bisa.
dan tantangan ini juga masih tercantum dalam Al-Quran sampai sekarang ini dan sampai hari kiamat. Tantangannya masih berlaku. Ini di dalam surat Hud ayat 13 yang sudah kita bacakan, tantangannya masih terpampang. Dan tantangan 114 surat masih terpampang di surat Al-Isra. Satu surat saja ada dalam surat Al-Baqarah, masih ada dan gak pernah bisa. Maka Nabi disuruh mengatakan, kalau kalian gak sanggup memenuhi tantangan ini, ketahuilah ini Al-Quran turunnya dari sisi Allah. Gak mungkin bikinan aku, bikinan Muhammad, gak mungkin. Ini turunnya dari sisi Allah, turunnya dengan kehendak Allah, turunnya dengan ilmu Allah. Ini kalamullah, bukan bikinan Muhammad. Siapa Allah? Wa alla ilaha illahu. Allah itu Tuhan, zat yang tidak ada yang berhak disembah kecuali Dia. Zat yang maha sempurna kekuasaannya, zat yang maha sempurna ilmunya, zat yang maha sempurna kebesarannya, zat yang maha sempurna kehebatannya. Itu satu-satunya zat yang berhak disembah. Itu yang menurunkan Al-Quran. Kalian gak bisa menerima tantangan kan? Kalian gak sanggup menerima tantangan kan? Ayo masuk Islam. Fahal antum muslimun. Karena berarti kalian kalah dan kalian pasti meyakini ini dari zat yang maha besar, yaitu Allah Ta'ala, zat yang harus disembah. Maka masuklah ke dalam agamanya, agama Allah, yaitu Islam. Fahal antum muslimun. Maukah kalian masuk Islam? Kalau kita membaca ayat ini, suka-suka yang teringat itu Dr. Zakir Naik Hafidhahullah Ta'ala di dalam beberapa kesempatan berdebat dengan pendeta dan yang lainnya, dan semuanya kalah. Kemudian ketika musuh-musuhnya nggak bisa berargumentasi lagi, hujahnya semuanya dipatahkan, maka performanya menunjukkan kalah sudah, dan kalah mau apa lagi, dan menunjukkan dia menerima Islam. Maka ditawari, siap bersyahadat. Selalu begitu. Dan terlalu banyak yang masuk Islam melalui beliau, Dr. Zakir Naik Hafidhahullah Ta'ala. Nah, itu kandungan ayat ini secara global. Sekarang kita akan bacakan dari tafsir As-Sa'di. فَإِنْ لَمْ يَسْتَجِيبُوا لَكُمْ عَلَى شَيْءٍ مِنْ ذَلِكُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّمَا أُنْزِلَ بِعِلْمِ اللَّهِ أَيْ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ. Kalau kalian tidak sanggup memenuhi tantangan ini, sedikit pun kalian tidak sanggup, maka ketahuilah fa'lamu annama unzila bi'ilmillah, bahwasanya dia Al-Quran diturunkan dengan ilmu Allah. Tafsirnya min indillah di dalam tafsir As-Sa'di. Anahu unzila bi'ilmillah, dia diturunkan dengan ilmu Allah. Tafsirnya unzila min indillah, diturunkan dari sisi Allah. Liqiyamid dalil wal muqtada wa intifa'il mu'arid, di mana dalil sangat kuat dan tidak ada yang bisa mengalahkan. Wala ilaha illahu, ay wa'lamu annahu la ilaha illa huwa, ay huwa wahdahu al-mustahiq lil uluhiyah wal ibadah. Al-Quran itu turunnya dari sisi Allah. Siapa Allah? Zat yang tidak ada yang berhak disembah kecuali Dia. Dia saja al-mustahiq lil uluhiyah, yang berhak untuk diibadahi, wal ibadah, dan ibadah. Fal antum muslimun ay munqaduna li uluhiyatihi mustaslimuna li ubudiyatihi
Apakah kamu mau masuk Islam? Taat beribadah kepada Allah saja. Karena orang-orang kafir Quraisy dan orang-orang kafir ketika itu, kalau rububiyah meyakini siapa Tuhan? Allah. Yang mencipta langit dan bumi Allah. Yang memiliki arsy yang agung Allah. Yang di tangannya terdapat kekuasaan segala sesuatu dan tidak ada yang bisa terhindar dari azabnya. Kalau dia mengadab, siapa? Allah. Kul man biyadihi malakutu kulli syai' wa huwa yujiru wa la yujaru alaihi in kuntum ta'lamun. Siapa yang di tangannya ada kekuasaan segala sesuatu, dia mengadab, dan siapapun yang diadab enggak ada yang bisa terhindar dari adabnya. Siapa? Allah. Jadi seluruh pertanyaan tentang penciptaan alam semesta, pemeliharaannya dan pengaturannya, siapa yang berbuat? Allah. Mereka yakin seyakin-yakinnya. Jadi mereka bertauhid rububiyah. Iya. Makanya di dalam tafsir As-Sa'di hanya disebutkan uluhiyah. Apakah kalian mau tunduk untuk beribadah kepada Allah saja? Karena rububiyah, mereka bertauhid rububiyah. Mereka bertauhid rububiyah. Makanya Syekh bin Baz mengatakan, orang-orang musyrik zaman dahulu dibandingkan dengan orang-orang muslim yang berbuat kesyirikan zaman sekarang, sisi pemahaman masih baik orang musyrik zaman dahulu. Yang pertama, orang musyrik bertauhid rububiyah. Dia tidak bertauhidnya di uluhiyah dan asma wa sifat, tapi dalam rububiyah mereka bertauhid rububiyah. Adapun orang muslim zaman sekarang, sebagian mereka tidak bertauhid rububiyah, di mana mereka meyakini ada wali-wali tertentu yang memiliki peran di dalam pengaturan alam semesta ini, yang mereka sebut dengan wali kutub. Dan wali-wali itu dipanggil-panggil oleh mereka, waya aktob, waya sadat, waya anjab ulil albab, dan seterusnya gitu ya. Dulu pernah hafal gitu. Jadi dipanggil-panggil. Jadi mereka memiliki peran di dalam pengaturan alam semesta. Termasuk mereka yang mengatakan ketika Allah mau menurunkan virus corona COVID-19, Allah itu permisi dulu kepada wali-wali tertentu. Lah ini mereka syirik rububiyah. Orang-orang musyrik dahulu, mereka bukan muslim, mereka orang-orang kafir, tetapi tidak pernah berbuat syirik rububiyah. Sementara orang muslim zaman sekarang berbuat syirik rububiyah. Yang kedua, orang-orang musyrik dahulu itu berbuat kesyirikan ketika dalam keadaan lapang. Ketika dalam keadaan lapang, mereka berbuat kesyirikan. Dalam keadaan terdesak, kepepet, mereka benar-benar tauhid. Tapi kalau sudah diselamatkan dari laut, syirik lagi. Suatu ketika kepepet lagi, yang dipanggil hanya Allah saja, benar-benar tauhid, memohon kepada Allah saja. Nanti ketika sudah diselamatkan di daratan, syirik lagi, manggil-manggil Lata, Manat, Uzza dan yang lainnya, karena sudah lapang. Sementara muslim yang berbuat kesyirikan zaman sekarang enggak sempit, enggak lapang, yang manggil Nyi Roro Kidul, enggak sempit, enggak lapang, yang manggil-manggil Nyai Roro Jonggrang. Jadi orang-orang musyrik zaman dahulu, kata Syekh bin Baz rahimahullah ta'ala, dari dua sisi lebih baik pemahamannya daripada orang-orang muslim zaman sekarang. Ini kan yang kita sampaikan kan perkaranya gamblang, yang para ulama sampaikan dengan redaksi yang berbeda-beda. Intinya semacam ini kan pemahamannya gamblang, tapi dipelintir oleh seseorang yang memelintir. Kata mereka ada aliran, mereka itu mengatakan Abu Jahal, Abu Lahab lebih baik daripada orang muslim zaman sekarang. Siapa yang mengatakan demikian?
Jadi mereka membuat kesimpulan yang jauh panggang dari api. Jadi yang tadi kita sampaikan menukil Syekh bin Baz dan ulama yang lainnya juga menyampaikan demikian, bahwasanya orang musyrik zaman dahulu dari sisi pemahaman lebih baik daripada muslim zaman sekarang. Tetapi kemudian dipelintir ada aliran yang mengatakan Abu Jahal lebih bagus daripada orang muslim, Abu Lahab lebih bagus daripada orang muslim. Jadi mereka malah mentokohkan orang-orang kafir. Wah, ini kan fitnah. Nanti orang yang tidak mengetahui babnya, apalagi videonya dipotong, dan kita melihat videonya dipotong. Tadi kita menyampaikan seperti tadi, kurang lebih dipotong. Jadi tidak utuh. Orang yang tidak mengetahui tema ini, oh benar, nanti kemudian muncul yang biasa populer mereka munculkan, dasar Wahabi, kan begitu. Baik, jadi kita lihat tafsir As-Sa'di ketika mentafsirkan fahal antum muslimun, maukah kalian masuk Islam? Ai munqaduna li uluhiyatihi mustaslimuna li ubudiyatihi. Kalian taat hanya beribadah kepada Allah saja. Kalian taat hanya mentauhidkan uluhiyah saja. Syekh As-Sa'di tidak menyebutkan rububiyah, tetapi yang disebutkan hanya uluhiyah karena orang-orang musyrik sudah bertauhid rububiyah. Nah, kemudian lebih lanjut tafsir fahal antum muslimun, maukah kamu masuk Islam untuk bertauhid uluhiyah saja? Wa fi hadhil ayat irsyadun ila annahu la yanbaghi ad-da'i ila Allah ayasuddahu i'tiradul mu'tarid irsyadun ila annahu la yanbaghi lid-da'i ila Allah ayasuddahu i'tiradul mu'taridin wala qadhul qadihin, khususan idza kana al-qadah la mustanada lahu wala yakdihu fima da'a ilaihi wa annahu la yadiku sadruhu bal yatma'innu bidzalika madiyan ala amrihi muqbilan ala sya'nihi wa annahu la yajibu ijabata iqtirahatil muqtarihin lil adillah allati yakhtarunaha. Dari ayat ini, kata Syekh Sa'di, ada petunjuk kepada para da'i. Jangan sekali-kali kalah, jangan sekali-kali menyerah atas manuver-manuvernya para musuh-musuh. Terlebih mereka gak ada dalil. Jadi yang Anda sampaikan benar-benar ada dalil, benar-benar dengan sandaran yang jelas, sementara mereka gak ada dalil. Maka tetap berlapang dada terus, jangan sampai melemah, jangan sampai down. Ini poin yang diambil oleh Syekh Sa'di dari ayat ini, karena Nabi berhadapan dengan orang-orang yang ngeyel dan seterusnya, gak ada dalil sama sekali menuduh Al-Quran buatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka disuruh bikin gak bisa, padahal sama-sama bahannya huruf hijaiyah tapi gak bisa. Maka jangan sampai dikalahkan oleh mereka, apalagi gak ada dalil. Mereka nyata-nyata musuh Allah dan nyata-nyata gak ada dalil, terlebih gak ada dalil. Maka jangan kendor, jangan sempit, tetap tenang menghadapinya, Nah, masih dalam As-Sa'di, wa fiha anna hadzal Qur'an mu'jizun bi nafsihi la yaqdiru ahadun minal bashar ayyatiya bimithlihi wala bi asyri suwarin mimithlihi wala bal wala bi suratin mimithlihi lianal a'da
al-bulagha al-fusaha tahaduhumullah bidzalika falam yu'ariduhu li'ilmihim annahum la qudrata fihim ala dzalika. Al-Quran ini secara zatnya adalah mukjizat. Al-Quran ini secara zatnya adalah mukjizat. Enggak ada seorang pun, siapapun di muka bumi yang bisa mendatangkan sepertinya 114 surat atau 10 surat atau 1 surat saja. Enggak ada yang pernah bisa. Bahkan Allah menantangnya ketika itu di hadapan para bulagha, orang-orang yang bahasanya balaghahnya tingkat tinggi, fusoha, orang-orang yang fasih berbahasa Arab. Allah tantang dan gak ada satupun yang bisa. Kenapa? Karena mereka sadar gak mungkin bisa. Kita melihat kisah yang luar biasa, namanya Abu Walid ya. Dia sastrawan ternama di tengah-tengah orang Quraisy. Maka para pemuka-pemuka Quraisy meminta dia untuk mengalahkan Muhammad, untuk mengalahkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka dia maju dan menjadi utusannya para pembesar Quraisy untuk mengalahkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia melangkah dengan penuh pasti di hadapan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi membaca surat Fussilat. Dia bengong dan gak ngomong satu kata pun, kemudian berbelok meninggalkan Nabi, langkahnya gontai. Para pemuka Quraisy yang dari awal menunggu, loh kok lemes, ada apa? Kemudian dia mengatakan, gak mungkin yang dibaca oleh Muhammad itu bikinan dia, sedikit pun gak ada unsur sihir. Kata-katanya indah, rangkaian kalimatnya indah, maknanya sangat dalam. Ibaratnya pohon tinggi yang akarnya kuat di dalam tanah, batangnya menjulang ke langit, mengeluarkan buah-buahan yang sangat banyak. Itu yang diucapkan oleh Muhammad. Nah, ini yang berkomentar demikian ahli sastra ketika itu. Nabi baca surat Fussilat nggak ngomong satu kata pun, bengong dan langsung berbelok. Kemudian orang ahli sastra sekarang ya nggak bisa, ketika itu aja nggak bisa. Maka ini kata Syekh Sa'di, Al-Quran ini secara zatnya sudah sebagai mukjizat. Bahasanya dibaca, nggak ada yang bisa membuat bahasa seperti ini, apalagi kalau sampai pendalamannya, kalau sampai mentadaburi lebih mendalam. Dan kata Syekh Utsaimin rahimahullah ta'ala, orang per orang berbeda kemampuannya di dalam mentadaburi Al-Quran. Antara ayat satu dengan ayat yang berikutnya itu korelasinya sangat kuat sekali, tetapi tidak semua orang diberi kemampuan. Padahal korelasi satu ayat dengan ayat yang sangat kuat sekali. Maka terlalu gegabah mereka yang mengatakan Al-Quran ini susunannya kacau, aku tak bikin edisi revisi yang menyederhanakan. Sombong sekali. Bahasa Arabnya juga barangkali sekedar jurumiyah. Lah ini orang-orang Arab ketika itu bulagha, fusoha, nggak bisa. Nah, kemudian yang berikutnya, wa fiha anna mimma yatlubu fihi al-ilmu, atau wa fiha anna mimma yutlabu, wa fiha anna mimma yutlabu fi al-ilmu wa la yakfi ghalabatudz dhann, ilmu al-Quran, ilmu tauhid, liqouli ta'ala fa'lamu annama unzila bi'ilmillah wa la ilaha illahu. Ini tadabbur yang mendalam dari Syekh Sa'di. Apa kata Syekh Sa'di? Yang dituntut di dalam Al-Quran ini adalah al-ilmu, kepastian, keyakinan yang diyakini seyakin-yakinnya, bukan sekedar persangkaan.
ilmu, keyakinan yang seyakin-yakinnya, suatu kepastian yang benar-benar pasti, bukan sekedar persangkaan. Mana yang menunjukkan demikian? Di dalam ayat ini disebutkan fa'lamu, maka ilmuilah, annahu fa'lamu annama unzila bi'ilmillah, ketahuilah bahwasanya Al-Quran ini diturunkan dari sisi Allah, dari ilmu Allah. Jadi nggak ada yang sifatnya persangkaan, nggak ada yang sifatnya kemungkinan besar, nggak ada. Benar-benar diyakini ini turunnya dari si Allah. Nggak boleh kemungkinan besarnya ini, nggak boleh. Disebut dengan ilmu. Saya tadi mentafsirkan apa? Unzila fa'lamu annama unzila bi'ilmillah. Apa bi'ilmillah? Min indillah. Kenapa tidak disebutkan min indillah? Fa'lamu annama unzila min indillah. Ketahuilah ini diturunkan dari sisi Allah. Tetapi redaksinya fa'lamu annama unzila bi'ilmillah. Padahal maksudnya dari sisi Allah, tetapi Allah menyebutnya bi'ilmillah untuk diyakini secara seyakin-yakinnya bahwa ini tidak ada kekaburan sedikit pun, bukan persangkaan, benar-benar turunnya dari sisi Allah. Nabi menyampaikan saja. Kalau misalnya dengan bahasa Arab itu kalamullah, Allah berbicara dengan apa dia menghendaki, bagaimana dia menghendaki, apalagi yang lalu Allah berbicara dengan apa dia menghendaki, kemudian bagaimana dia menghendaki, kaifa, kemudian kapan dia menghendaki. Jadi Al-Quran kalamullah, dia bukan makhluk. Kalamullah bukan makhluk, karena dia sifat Allah. Allah bersifat berbicara. Pembicara Allah bukan makhluk. Maka dia adalah azali, sebagaimana zatnya azali, terdahulu, nggak ada satupun yang mendahuluinya. Tetapi Allah berbicara kapan dia menghendaki, maka dia berbicara. Kapan dia menghendaki, maka dia berbicara. Awalnya para malaikat lagi dalam kondisi normal, kemudian Allah berbicara, mereka jadi pingsan semuanya. Berarti ketika itu Allah menghendaki berbicara. Awalnya malaikat normal, kemudian Allah berbicara, mereka jadi pingsan. Ini menunjukkan Allah berbicara kapan dia menghendaki. Yang kedua, dengan apa dia menghendaki? Perintahkah, larangankah, dengan bahasa Arabkah, dengan apakah? Dalam hal ini Allah menghendaki dengan bahasa Arab. Kemudian bagaimana dia menghendaki? Bagaimana dia menghendaki? Menghendaki dari sisi sebelah kanan Gunung Tursina. Wa nadainahu min janibi turil aiman, dan kami memanggil Nabi Musa dari sebelah kanan Gunung Tursina. Allah menghendaki demikian. Tata caranya demikian. Wa qarrabnahu najiyya, dan Allah juga menghendaki Nabi Musa diangkat ke langit, sebagaimana tafsirnya Imam Mujahid, diangkat ke langit, kemudian Allah berbicara secara lirih, tidak sebagaimana ketika di Gunung Tursina. Nah, jadi bi'ilmillah, coba dilihat lagi ayatnya. Fa'lamu annama unzila bi'ilmillah. Ketahuilah sesungguhnya dia diturun dari sisi Allah. Dia diturun dari sisi Allah. Tetapi untuk menyatakan dari sisi Allah, redaksinya bukan min indillah, bi'ilmillah. Di sini ada makna yang harus kita pahami, benar-benar dari sisi Allah. Kata-kata ilmu di situ artinya sesuatu yang pasti, keyakinan yang seyakin-yakinnya. Gak ada sedikit pun makna ghalabatul dzon, gak ada sedikit pun makna yang sifatnya persangkaan, gak ada. Ini sebelum kita membacakan tafsir
Artinya sebelum kita baca tafsir penjelasan Syekh As-Sa'di dan baca tafsir yang lainnya, kita nggak ngerti apa makna dari bi'ilmillah. Kan Allah mau menyatakan, ketahuilah Al-Quran dari sisi Allah, kok bukan min indillah tetapi bi'ilmillah. Ini tafsirnya. Jadi seyakin-yakinnya dia dari sisi Allah, bukan bikinan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia adalah kalamullah, sifat Allah, bukan makhluk. Nah, kemudian selesai. Sekarang ayat 15. Man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun. Barang siapa menghendaki kehidupan dunia dan perhiasannya, pasti kami berikan balasan penuh atas pekerjaan mereka di dunia dengan sempurna, dan mereka di dunia tidak akan dirugikan. Barakallahu fiik. Man kana sopo wonge. Biasa di pesantren begitu. Man kana sopo wonge gitu ya. Man kana barang siapa yuridu menghendaki al hayatad dunia, kehidupan dunia, wazinataha dan perhiasannya, nuwaffi niscaya kami penuhi ilaihim pada mereka a'malahum perbuatannya, pekerjaannya, ikhtiarnya mereka, fiha padanya, wahum fiha la yubkhasun dan mereka padanya tidak dirugikan. Jadi kalau orang menghendaki kehidupan dunia, berarti salah apa? Berarti salah apa? Salah tujuan. Nah, berarti salah tujuan. Barang siapa yang menghendaki kehidupan dunia dan keglamorannya, perhiasannya, berarti salah tujuan. Karena semestinya yang kita kehendaki apa? Akhirat. Yang kita kehendaki adalah akhirat. Surga itu tujuannya benar. Terus dunia ada di depannya buat apa? Oh, sarana. Ini benar. Ini benar. Tetapi di dalam ayat ini orang tujuannya dunia. Barang siapa yang menghendaki kehidupan dunia dan perhiasannya, apa kata Allah? Nuwaffi, kami akan penuhi. Nuwaffi, kami akan penuhi ilaihim bagi mereka, pada mereka a'malahum, ikhtiar-ikhtiarnya, pekerjaan-pekerjaannya. Wahum fiha dan mereka padanya, pada ikhtiar tersebut untuk mendapatkan apa yang diinginkannya, la yubkhasun, tidak dirugikan. Akan Allah berikan sesuai dengan yang diupayakan, akan Allah berikan sesuai dengan yang diikhtiarkan. Kita bacakan dari tafsir As-Sa'di dulu. Yaqulu ta'ala, man kana yuridul hayata dunya wa zinataha ay kulla iradatihi maksuratan alal hayatid dunya wa ala zinatiha minan nisa wal banin wal qanatir wal muqantarah minadh dhahab wal fiddah wal khayl al musawwamah wal an'am wal harth qad sarafa ruhbatahu wa sa'iyahu wa amalu fi hadhil asya' wa lam yaj'al lidaril qarar min iradatihi syai'an fa hadha la yakunu illa kafiran. Kita baca sampai sini dulu. Syekh Sa'di mengatakan, orang yang segala kehendaknya, seluruh keinginannya hanya dunia dan keglamorannya yang berupa wanita, yang berupa perhiasan emas, perak, kuda, kalau sekarang ya jeep, sedan, helikopter gitu ya, dan pertanian dan yang lain-lainnya, dan dia telah mengupayakan segala ikhtiarnya, segala perjuangannya dikerahkan sepenuhnya untuk keinginan-keinginan tadi, sedikit pun tidak ada keinginan akhirat.
benar-benar orang ini tujuannya adalah dunia, maka orang semacam ini adalah orang kafir. Li'annahu law kana mu'minan lakana ma ma'ahu minal iman yamnahu an takuna jami'u iradati lidarid dunya bal nafsu imanihi sebentar. Bal nafsu imanihi wa ma tayassaru lahu minal a'mal atharun min athari iradatihi darul akhirah, walakin hadha syaki alladhi kanahu khuliqa lid-dunya wahdahu wa fi a'malahum fiha ay nu'tihim ma qusima lahum fi ummil kitab min thawabid dunya wa hum fiha la yubkhasun ay la yunqasuna syai'an mimma qaddara lahum walakin hadha muntaha na'imihim. Kata Syekh Asadi lebih lanjut, kalau orang mukmin keimanan yang ada pada dia mencegah untuk tujuan semata-mata duniawi, bahkan keimanannya melahirkan pengaruh-pengaruh yang menjadikan dia memiliki tujuan adalah akhirat. Ini kalau orang beriman kan realitanya di dunia, iya realitanya di dunia, tetapi keimanan yang ada pada dirinya menjadikan dia memiliki keinginan adalah akhirat. Keimanan yang ada pada dirinya memancarkan pengaruh-pengaruh sehingga dia yang dimiliki adalah keinginan akhirat. Jadi kebalikan daripada orang kafir. Wujudnya kan sama-sama di dunia, tapi orang kafir menjadikan dunia sebagai tujuan, mukmin tidak menjadikannya sebagai tujuan, tapi dunia sebagai sarana saja. Kemudian orang-orang kafir tadi yang segalanya dia kerahkan untuk duniawi, kata Allah, nuwafi ilaihim a'malahum, kami berikan sepenuhnya sesuai dengan ikhtiarnya. Wahum fiha la yubkhasun, tidak dikurang-kurangi sedikit pun. Apa yang mereka ikhtiarkan Allah kasih, apa yang mereka perjuangkan Allah kasih sesuai dengan yang telah Allah takdirkan, nggak Allah kurang-kurangin. Sebelum kita lanjut, jadi kalau misalnya bapak-bapak, ibu-ibu melihat musuh-musuh Allah kok malah hidupnya moncer-moncer, punya ini, duitnya banyak, padahal mereka musuh-musuh Allah, maka dari sini kita paham kemewahan duniawi yang dimiliki oleh manusia bukan dalil bahwasanya mereka adalah orang-orang benar, bahwasanya mereka di atas kebenaran, bukan dalil. Ayatnya mana? Dalilnya mana? Ini orang-orang kafir yang tujuannya duniawi, yang segala ikhtiar perjuangannya dikerahkan untuk tujuannya itu, kata Allah, nuwafi ilaihim a'malahum, itu di garis bawah itu, nuwafi ilaihim a'malahum, akan kami penuhi apa yang mereka ikhtiarkan, gak kami kurang-kurangi. Wa hum fiha la yubkhasun, gak dirugikan, tetapi ya semuanya telah diberikan oleh Allah sebatas ketika di dunia. Di akhirat dapat apa? Enggak dapat apa-apa. Nanti kita jumpai pada ayat yang berikutnya. Kita akan tutup adzan sebentar. Wassalamualaikum Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.
Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa tuqa wal afafa wal ghina, amin ya rabbal alamin. Para jamaah rahimahullah, surat Hud ayat 15 di dalam tafsir As-Sa'di ditafsirkan sebagai orang-orang kafir yang mereka tujuan keberadaannya di muka bumi adalah dunia. Dunia yang ada di hadapannya itulah tujuannya. Berbeda dengan orang mukmin. Orang mukmin tujuannya akhirat. Dunia dijadikan sebagai sarana. Jadi orang mukmin kerja siang malam mencari duniawi, dan duniawi ini dijadikannya sebagai sarana untuk sahur akhirat sebanyak-banyaknya. Tapi orang kafir siang malam mencari duniawi, ya memang itu tujuannya. Ini dalam tafsir As-Sa'di. Kurang lebihnya demikian rangkuman dari yang kita bacakan. Sekarang dalam Ibnu Katsir, di dalam Ibnu Katsir dinukilkan an Ibnu Abbas an hadil ayah, dari Ibnu Abbas tentang ayat ini, inna ahla riya yu'tuna bihasanatihim fid dunya. Orang yang riya maka kebaikannya diberikan ketika di dunia. Yaqulu man amila solihan iltimasad dunya sauman aw salatan aw tahajjudan bil lail la ya'malu illa iltimasad dunya yaqulullah aw fihi alladhi iltamasa fid dunya minal mathabah wa habitu amalu alladhi kana ya'maluhu iltimasad dunya wa fil akhirati minal khasirin. Lebih lanjut, Ibnu Abbas menjelaskan, orang yang berbuat amalan soleh tujuannya dunia, seperti berpuasa, sholat, tahajud di malam hari, dan orang ini melakukannya semata-mata tujuan dunia, maka Allah berfirman, penuhilah untuk dia apa yang dia inginkan daripada dunia. Kemudian apa yang terjadi? Amalan yang dilakukannya berguguran alias sia-sia, nggak ada nilainya di sisi Allah, dan sudah Allah balas ketika di dunia. Dia menginginkan apa dari amalannya daripada motivasi duniawi, Allah berikan dan dia sudah mendapatkan. Maka di akhirat wa huwa fil akhirati minal khasirin. Jadi dalam tafsir Ibnu Katsir ayat ini dinukilkan dari riwayat Ibnu Abbas tentang muslim yang berbuat riya. Salat dan ibadah iya, tetapi dia salat, saya mau salat biar apa? Olahraga, ada berdiri, ada ruku, ada i'tidal, ada sujud. Malah olahraga yang paling bagus itu salat. Jadi salat ibadah, tetapi dari salatnya dia menginginkan sehat, olahraga. Ini namanya sholat untuk suatu tujuan yang tidak benar. Kalau kaitannya dengan ria, pengen didengar, pengen dipuji, intinya niatnya tidak ada niat untuk pahala akhirat, enggak ada. Nah kalau berikan tetapi ya berguguran amalannya alias tidak ada nilainya di sisi Allah, sehingga di hari akhirat termasuk orang yang rugi. Kemudian bagaimana Anas bin Malik, waqala Anas bin Malik wal Hasan nuzilat fil yahud wan nasara. Kalau Anas bin Malik juga Al Hasan Al Basri tentang ayat tadi Hud ayat 15 ini berkaitan dengan Yahudi dan Nasrani. Berarti sama dengan tafsirnya As-Sa'di terkait dengan orang kafir. Kemudian Imam Mujahid mengatakan nuzilat fi ahli riya, ini turun terkait dengan orang muslim yang riya, sama dengan Ibnu Abbas.
Wa qala Qatadah man kanatid dunya hammahu wa talabatahu wa niyatahu jazahullahu bihasanati fid dunya thumma yufdi ilal akhirah wa laysa lahu hasanatun yu'ta biha jazaun. Orang yang dunia sebagai tujuannya, sebagai sesuatu yang dikejar, dicari, maka Allah akan membalas kebaikannya di dunia saja. Di akhirat nanti dia tidak diberikan kebaikan apa-apa. Wa amal mu'min fayujaza bihasanati fid dunya yusabu 'alaiha fil akhirah. Adapun orang mukmin diberi balasan ketika di dunia, sehingga di dunianya nyaman dengan pekerjaan yang dikerjakannya dan ikhtiar yang dilakukannya, dan di akhirat diberi pahala. Di akhirat diberi pahala. Ayat ini sudah kita bahas agak panjang lebar pada pertemuan yang lalu. Boleh enggak sih beribadah tetapi ada tujuan duniawi? Maka sudah kita bahas, kalau semata-mata duniawi nggak boleh. Semata-mata duniawi nggak boleh. Yang boleh gimana? Yang boleh dua-duanya. Beribadah mengharapkan pahala duniawi dan mengharapkan pahala ukhrawi, dengan syarat, masih kan syaratnya apa? Dengan syarat keinginan akhiratnya lebih dominan, sehingga keuntungan duniawinya dipandang sesuatu yang ikut, dipandang sesuatu yang ikut. Mau puasa Senin Kemis, dia tahu dari penjelasan dokter bahwasanya berpuasa itu menyehatkan. Wah, ringan, cuma Senin Kemis saja tak puasa, badan sehat. Oh, berarti dari puasanya menginginkan kesehatan. Tetapi dia juga menginginkan pahala. Ketika menginginkan pahalanya lebih dominan, di mana sehat adalah sesuatu yang mengikuti, karena puasa memang dampaknya sehat, itu dipandang sesuatu yang mengikuti. Yang lebih dominan atau yang dikehendaki secara dominan adalah pahala. Semacam ini boleh. Semacam ini boleh. Tetapi kalau akhirat tidak dominan, nggak boleh. Harus yang dominan adalah akhiratnya. Kenapa penjelasan Syekh Utsaimin demikian? Kata beliau, terlalu banyak nas-nas yang menunjukkan perintah ibadah dan motivasinya disebutkan keuntungan duniawi. Terlalu banyak. Perintahnya ibadah tetapi disebutkan motivasi keuntungan duniawi. Contoh, lakukan haji dan umroh karena keduanya menghilangkan dosa dan kefakiran. Menghilangkan dosa dan kefakiran. Ini kan keuntungan akhirat dan keuntungan dunia. Kemudian apalagi, beristighfarlah kepada Allah. Dalam surat Nuh gimana? Wa astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa alaikum midrara wa yumditkum, dan seterusnya. Jadi istighfar itu banyak keuntungan duniawinya. Istighfarnya ibadah, tetapi perintah untuk istighfar disebutkan motivasi keuntungan dunia. Kemudian apa lagi? Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, yaj'al lahu makhraja, Allah akan menjadikan kelapangan baginya. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan Allah akan memberi rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Jadi perintahnya bertakwa, ini ibadah, penghambaan diri kepada Allah. Tetapi motivasi di dalam memerintahkan takwa disebutkan motivasi keuntungan dunia. Maka Syekh Utsaimin mengatakan boleh dua-duanya, tetapi dengan ketentuan tujuan atau keinginan pahala akhiratnya lebih dominan daripada keuntungan duniawinya, di mana keuntungan duniawi dipandang sebagai sesuatu yang ngikutin, dipandang sesuatu yang ngikutin. Sama seperti ini, kalau hari Kamis ngaji di Thaibah, kenapa? Ada cilembu, ada bakwan, ada ote-ote, gitu ya. Ada kadang kenapa lagi? Oh, ada kopi Maroko. Wah, kalau ke Thaibah aktivitasnya adalah
tafaquh fiddin, thalabul ilmi yang sangat mulia, dia nggak dapat apa-apa, dapatnya dunia itu. Soalnya keinginannya hanya pahala dunia. Tapi kalau dia ngaji thalabul ilmi di mana Nabi bersabda fadilahnya ini terkait pahala-pahala akhirat, dimudahkan jalan ke surga dan seterusnya, nanti di sana biasanya ada cilembu gitu ya. Maka itu sesuatu yang sifatnya mengikuti gitu, bukan yang dominan. Semacam itu dapat pahala dua-duanya. Syekh Utsaimin mengatakan dapat pahala artinya dapat pahala akhiratnya, bukan gugur. Syekh Hamad pada dorong yang lalu juga demikian menjelaskan bab ini panjang lebar. Niatnya dua, pahala dunia dan pahala akhirat, tapi pahala akhiratnya harus dominan. Pahala akhiratnya harus dominan. Nah, baik, jadi tentang ayat 15 ini dalam tafsir Ibnu Katsir ada sebagian ulama yang memandang ini ayat tentang orang kafir. Ada sebagian ulama yang memandang ini ayat tentang orang muslim yang berbuat riya. Terus yang mana? Mau dipahami yang manapun bertentangan apa tidak? Tidak bertentangan. Mau dipahami ayat ini turun berkaitan dengan orang kafir sebagaimana Syekh As-Sa'di menjelaskan, ya bisa dipahami. Mau dipahami ayat ini turun berkaitan dengan orang Yahudi, Nasrani dan orang musyrik secara umum, juga bisa dipahami. Diambil dua-duanya juga bisa, tidak bertentangan. Juga bisa tidak bertentangan. Nah, sekarang yang berikutnya ayat 16 biar lengkap karena masih kelanjutan dari ayat 15. Ulaika alladzina laisa lahum fil akhirati illan nar wa habita ma sana'u fiha wa batilum ma kanu ya'malun. Itulah orang-orang yang tidak memperoleh sesuatu di akhirat kecuali neraka, dan sia-sialah di sana apa yang telah mereka usahakan di dunia, dan terhapuslah apa yang telah mereka kerjakan. Ulaika, mereka itulah alladzina, orang-orang, laisa lahum, tidaklah bagi mereka fil akhirati, di akhirat, illan nar, kecuali neraka, wahabito, berguguran, ma sona'u fiha, apa yang mereka lakukan di dalamnya di dunia, wabatilun, dan sia-sia, maka nu ya'malun, apa yang mereka kerjakan. Kita sampaikan secara global dulu terkait dengan ayat 15. Mau dipahami yang mana? Bisa. Mau dipahami terkait dengan orang-orang kafir, baik, kita pahami terkait dengan orang-orang kafir dulu. Orang-orang kafir yang keberadaannya di dunia, memang dunia sebagai tujuannya, tadi sudah disebutkan upayanya, ikhtiarnya, perjuangannya, enggak Allah sia-siakan, akan dipenuhi semuanya sesuai dengan yang telah Allah takdirkan. Tetapi di akhirat nanti nggak dapat apa-apa, pasti masuk neraka. Tidak dapat apa-apa, pasti masuk neraka. Wahabitu ma sona'u fiha, berguguran apa yang mereka perbuat di dunia. Di dunia berguguran, jadi gak ada nilainya di sisi Allah. Karena gak ada nilainya di sisi Allah, wa batilum ma kanu ya'malun, maka sia-sia apa yang mereka kerjakan selama di dunia. Ini terkait dengan orang kafir. Nah, sekarang terkait dengan orang muslim yang berbuat riya. Terkait dengan orang muslim yang berbuat riya, ibadahnya di akhirat nggak ada balasan kecuali neraka, karena dia berbuat bukan untuk Allah, berbuat untuk dipuji, dilihat oleh manusia. Wahabita ma sana'u fiha, sehingga berguguran apa yang dikerjakannya, salatnya, puasanya berguguran, nggak ada nilainya di sisi Allah. Wa batilum ma kanu ya'malun, maka sia-sialah apa yang telah dikerjakannya di dunia, pernah salat, pernah puasa, sia-sia, dan dinyatakan neraka. Nah iya, karena perbuatan dosa adalah neraka. Tetapi tentunya kita melihat dalil-dalil yang lain, orang muslim tidak di neraka selama-lamanya,
tidak di neraka selama-lamanya, tetapi sebatas riyanya itu, dihukum sebatas riyanya itu. Jadi mau dipahami dengan yang mana, maka bisa diambil alias tidak bertentangan. Insya Allah nanti akan datang kita bacakan dari Al-Baghawi dan yang lainnya, tetapi secara globalnya seperti itu. Izin bertanya, dulu fulana jarang sholat dan puasa ibadah wajib, sekarang fulana sudah bertaubat. Pertanyaannya, bagaimana menutup dosa tersebut? Yang kedua, apakah boleh fulana sholat sunnah dan puasa Daud ditujukan untuk mengganti sholat dan puasa yang dulu ditinggalkan? Kalau niat nomor 2, apakah ini dikatakan riya? Alhamdulillah, bitaufik minallah, bersyukur atas nikmat taufik, karena ada orang yang berbuat nakal dan masih terus nakal sampai tuanya. Ini berbuat nakal dan kemudian bertobat, alhamdulillah, nikmat taufik dari Allah. Sekarang bagaimana cara menutup dosa-dosanya? Cara menutup dosa-dosanya bagaimana? Banyak beristighfar dan berbuat amalan-amalan soleh semampu mungkin yang bisa. Apakah perlu mengqadha sholat? Sholat itu ada kalanya diqadha dan ada kalanya tidak. Diqadha kalau tidak terkait dengan maksiat. Kalau terkait dengan maksiat bukan diqadha tapi ditaubati. Kalau misalnya orang tidak sholat karena ketiduran, qadha. Tidak sholatnya bukan karena maksiat tapi ketiduran, maka qadha. Tidak sholatnya kenapa? Kelupaan, bukan karena maksiat itu kelupaan, maka diqadha. Tidak sholatnya kenapa? Karena haid. Jadi mestinya sholat tapi belum sholat sampai kemudian dia datang haid, qadha itu. Karena tadi mestinya sholat tapi dia belum sholat dan akhirnya datang haid, ya sudah nggak bisa sholat, maka waktu yang tadi dilewatin mesti diqadha. Nah ini bukan maksiat, maka diqadha. Adapun sholat yang ditinggalkan karena maksiat bukan diqadha tapi ditaubati. Sama puasa juga demikian, seumur-umur nggak puasa, apakah diganti puasa? Ya tidak, karena maksiat, ditaubati. Tetapi puasa yang bukan karena maksiat maka diqadha. Orang haid nggak puasa qadha, orang sakit nggak puasa qadha. Itu bedanya mengqadhoi atau mentaubati. Nah sekarang gimana cara menutup dosa-dosa tersebut? Istighfar sebanyak-banyaknya dan berbuat amalan yang mampu bisa sebanyak-banyaknya. Nabi bersabda, ittaqillaha haitsu ma kunta watbi sayyatal hasanata tamhuha. Bertakwalah kamu di mana saja kamu berada dan ikutilah keburukan dengan kebaikan, nanti dia akan menutupinya. Untuk memahami hadis ini saya melakukan pendekatan dengan kalkulasi matematika kita. Orang berbuat kebaikan dilipat gandakan pahalanya berapa kali lipat? 10 kali lipat. Kalau berbuat dosa 1 kali lipat. Dosa banyak kan 1 kali lipat, 1 kali lipat, 1 kali lipat, 1 kali lipat. Kemudian orang berbuat kebaikan 10. Nutup apa tidak? Nutup. Jadi berbuat sebanyak-banyaknya kebaikan, sebanyak-banyaknya kebaikan. Mumpung diberi kesempatan umur, dan harapannya Allah menghapus dosa-dosa tersebut dengan amalan-amalan yang dikerjakan sebanyak-banyaknya. Kemudian yang kedua, apakah boleh fulana sholat sunnah dan puasa Daud ditujukan untuk mengganti sholat dan puasa yang dulu ditinggalkan? Niatnya jangan mengganti.
niatnya puasa, sholat sebagaimana semestinya, dan berdoa semoga dengan peribadahan yang dilakukan semestinya ini akan menghapus dosa-dosa yang lalu, karena dosa-dosa ditutup dengan amalan-amalan sebanyak-banyaknya. Syekh bin Baz, juga Syekh Utsaimin, juga Syekhul Islam bin Taimiyah ketika mentafsirkan surat Al-Baqarah yang berbunyi gimana Mas Umam, yang berbunyi in tukhfus shadaqat, gimana mana Mas Abdullah, fani'immahi, gimana Mas Darman, Mas Dar, apa mana Mas Robit, in tubdu shadaqati fa ni'mahi wa in tukhfuha wa tu'tuha al-fuqara fa khairul lakum wa yukaffiru ankum sayiatikum. Apa kata Syekh Islam Ibnu Taimiyah, juga Syekh bin Baz, juga Syekh Utsaimin tentang ayat ini? Kamu memperlihatkan sedekah, in tubdu shadaqati fa ni'mahi, begitu kebaikan, autufuha wa tu'tuhal fuqara, atau kamu menyembunyikan sedekah dan memberikannya kepada fakir miskin. Nah, ini menunjukkan kalau sedekah diperlihatkan silahkan, tapi tetap jaga niat, dengan diperlihatkan orang akan ngikuti, itu maksudnya. Autufuha wa tu'tuhal fuqara, atau kamu menyembunyikannya dan memberikannya kepada orang fakir. Kalau orang fakir sebaiknya jangan diperlihatkan tapi disembunyikan. Apa berikutnya? Autufuha wa tu'tuhal fuqara, terus yukaffir ankum sayiatikum, niscaya Allah akan menggugurkan kesalahan kalian. Menunjukkan sebaik-baiknya amalan untuk orang yang sedang